Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi main wa ba'd. Anakku sekalian, pada dasarnya ilmu balaghah ini penting ya, tetapi menurut pengalaman saya dan juga guru-guru kita yang lalu itu sebenarnya balaghah ini agak lebih sulit ya dibandingkan dengan ilmu qawaid atau nahwu saraf, karena ini menyangkut masalah syair juga ya. Tapi saya ini ingin mengajarkan kepada anakku apa yang tentunya saya juga pernah pelajari sewaktu saya di madrasah aliyah. Juga di perguruan tinggi ini pernah saya pelajari, cuma sedikit ya, dan lompat-lompat juga. Iya. Nah, makanya itu saya sarankan supaya dimiliki ini terjemahannya. Ini kan muncul belakangan ini. Iya. Nah, jadi agak mudah sudah. Jadi sambil mencocokkan saja buku aslinya dengan terjemahannya, dan saya sudah melihat itu cukup bagus ya untuk kita pelajari. Nah, jadi mungkin hanya poin-poinnya saja nanti saya berikan. Nah, nanti anak-anakku kaji sendiri ya, kalau misalnya sudah punya buku aslinya ya. Di mana fotokopi itu? Print. Ya, print. Oh iya. Jadi begini, sebelum kita lebih lanjut masuk pada materi, ya tolong diperhatikan dulu daftar isinya, outline-nya ini ya. Outline kalau Anda punya terjemahan. Jadi ini garis-garis besarnya dulu perlu dipahami, perlu diketahui. Ya. Nah, jadi mulai dari mukaddimah, jadi buku ini meliputi mukaddimah, yaitu al-fasahah ya, atau fasahah ya, al-balaghah dan al-uslub. Saya dulu hanya pelajari bagian pertama dari mukaddimah al-fasahah. Iya. Nah, lalu pindah kemudian bagian kedua. Nah, jadi anak-anakku saya tolong nanti Anda pelajari lebih jauh ini ya. Ya. Nah, jadi mungkin hanya kita pelajari bagian awal saja. Ya, fasahah. Adapun balaghah dan uslub ya nanti anakku lihat di situ di buku terjemahannya itu ya. Nanti yang pertama, kemudian bagian mukaddimah. Bagian pertama, nah ini masuk pada ilmu bayan. Nah, ilmu bayan ini terdiri dari beberapa bab. Nah, yang pertama tasbih. Ya, ini bab pertama, tasbih. Nah, kemudian tasbih itu meliputi unsur-unsur tasbih, pembagian tasbih, tasbih tamsil, tasbih dimni. Nah, kemudian maksud dan tujuan tasbih. Nah, seterusnya tasbih maklub,
balaga, tasbih. Ya, saya dulu waktu belajar hanya sampai tasbih dimni itu tamsil kalau saya tidak salah. Ya, maksud dan tujuan tasbih. Yang lainnya itu tidak. Jadi tidak seluruhnya saya pelajari dulu ya. Jadi itu saya katakan sudah agak gampang karena kita sudah miliki terjemahannya itu. Ya. Nah, kemudian bab kedua ya dari ilmu bayan ini yaitu hakikat dan majaz. Nah, ini juga agak susah ini untuk dipelajari biasanya ini. Nah, ini meliputi tiga bagian. Pertama majaz lugawi, ya, dan majaz akli, kemudian nilai majaz mursal dan majaz akli dalam balaghah. Nah, ini juga tidak seluruhnya saya pelajari dulu. Jadi hanya sebagian saja. Ya. Nah, majaz lugawi ini terdiri dari isti'arah, tasrihiyah, dan makniyah. Nah, kemudian pembagian isti'arah, kemudian pembagian isti'arah asliyah dan tabaiyah. Pembagian isti'arah kepada murasyahah, ya, mujarradah dan mutallaqah. Ini juga kayaknya tidak pelajari dulu ini ya. Isti'arah tamtsiliyah, kemudian nilai isti'arah dalam balaghah dan seterusnya. Ada yang ketiga dari bagian pertama ini adalah kinayah. Nah, ini juga agak berat biasanya nih ya. Bab kinayah ini terdiri dari pembagian kinayah, yang nilai kinayah dalam balaghah. Kemudian terakhir ya bab keempat, pengaruh ilmu bayan dalam menyusun beberapa makna. Nah, ini kayaknya juga enggak dipelajari dulu ya. Nah, kemudian masuk pada bagian kedua ya dari ilmu balaghah ini, yaitu ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini agak gampang dibandingkan dengan yang pertama. Ini yang pertama paling susah ini ya. Ilmu ma'ani ini terdiri dari beberapa juga bab. Bab pertama kalam khabar dan kalam insya ya. Ini agak gampang ini ya. Nah, kemudian pengertiannya, kemudian kalam khabar yang meliputi tujuan pengungkapan kalam khabar, yang macam-macam khabar, yang penyimpangan kalam khabar dari ketentuan lahiriah. Nah, kemudian yang ketiga bagian C, kalam insya. Ya, kalam insya terbagi menjadi insya talabi dan insya ghairu talabi. Ya. Nah, kemudian berikutnya kalam insya talabi. Ini meliputi amar, nahi, istifham dan tamanni dan nida. Nah, ini gampang semua ini kalau bagian ini ya. Kemudian bab kedua dari bagian kedua ini itu qasar. Ya. Terdiri dari beberapa poin pengertian ya, sarana dan kedua ya taraf. Yang berikutnya pembagian kasar menjadi hakiki dan idhafi. Kemudian bab ketiga fasal dan wasal. Ya, tempat-tempat fasal, tempat-tempat wasal. Kemudian bab keempat musawat, ya, ijaz dan itnab. Ya, jadi perlu diketahui itu bagian-bagiannya ya. Ya, bab dari setiap bagian dari setiap bab itu ya. Nah, kemudian
bab keempat musawat, ijaz dan itnab. Musawat, ijaz, itnab. Kemudian bab kelima, pengaruh ilmu ma'ani terhadap aspek balaghah suatu kalam, suatu kalimat ya. Dan bagian ketiga dari ilmu balaghah itu adalah ilmu badi ya. Jadi balaghah ini terdiri dari ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi itu ya. Ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi, dan bagian-bagian anunya tadi itu ya. Itu perlu dipahami itu. Bagian ketiga ini dari ilmu badi ada beberapa juga bab. Bab pertama keindahan lafzi yang meliputi al-jinas, al-iktibas dan as-saja ya. Kemudian bab kedua keindahan maknawi ya, tauriyah, tibak, muqabalah ya, husnul ta'lil. Nah, ini sebagian juga saya juga pelajari kayaknya ini ya. Dan menegaskan pujian dengan kata-kata yang menyerupai celaan dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir uslub ya, orang yang bijaksana. Ini tidak pernah juga saya pelajari. Nah, jadi mungkin nanti hanya dasar-dasar ya kita pelajari dari ini ya. Untuk kelas 3 kemarin itu kan sudah belajar ilmu bayan ya, menyangkut tasbih dan majaz itu ya. Nah, begitu juga yang kedua ilmu ma'ani ya, tapi tidak semuanya ya. Karena memang di pelajaran kita itu di madrasah itu, di sekolah itu hanya membonceng saja ini, hanya tambahan, jadi tidak tersendiri. Ya, sejak dulu begitu. Ya. Ya baiklah anakku sekalian, kita masuk pada bagian pertama mukaddimahnya, yaitu al-fasahah ya. Ya silakan buka buku anunya kalau ya. Nah, dan kita hanya mengikuti saya terjemahnya yang ada di coba tidak ya. Atau mungkin ada yang mau coba-coba baca ini. Tri, bagaimana Tri? Ya. Atau anu dulu, Anda baca dulu. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي بينة في معناها مفهومة عازبة في الكلام. Iya. Nah, jadi al-fasaha, jadi ini meliputi mukaddimahnya, ini meliputi al-fasaha, al-balaghah dan al-uslub ya. Nah, kemudian mari kita lihat al-fasaha. Nah, ini dari segi makna lugawianya ya. Anda bisa lihat terjemahnya, fasaha maknanya jelas ya. Ya, ad-duhuru wal bayan. Jadi yang dimasukkan al-fasaha ya, ad-duhuru ya wal bayan. Nah, taqul absah subahu idza dhahara. Anda berkata ya, pagi telah jelas ya. Ya, absah subahu idza dhahara. Anda berkata absah subahu, yakni pagi telah jelas. Nah, jadi al-fasaha artinya jelas. Ya, itulah pengertian secara lugawianya. Nah, lalu kemudian wal kalamul fasihu maka nawadihal makna, ini syaratnya ini.
kalimat yang pasti adalah kalimat yang jelas maknanya. Nah, itu pertama, itu pertama. Nah, jadi kan ini menyangkut al-fasahah sebenarnya. Jadi balaghah itu mana al-fasahah ya. Nah, jadi syarat yang pertama, yang dimaksud al-fasahah itu jelas maknanya. Kemudian yang kedua, mudah bahasanya. Ya. Mudah bahasanya, artinya melafalkannya mudah. Ya, tidak berbelit-belit. Ya. Nah, kemudian dan baik susunannya. Ya. Nah, artinya berdasarkan ya sesuai dengan ilmu sarafnya itu, ilmu nahunya itu. Ya kan biasa ada kalimat itu mestinya tinggal di depan, ya di belakang itu. Jadi rancu. Ya. Nah, jadi ini 3 syarat dari ya al-fasahah itu. Nah, jadi saya ulangi, kalimatnya kalimat yang jelas maknanya, mudah bahasanya, dan baik susunannya. Oleh karena itu setiap kata dalam kalimat yang pasti itu harus sesuai dengan pedoman saraf itu. Ya, jelas maknanya, komunikatif. Ya, itu yang dimaksud tadi. Yang kedua itu mudah bahasanya dalam artian komunikatif ya. Nah, kemudian baik susunannya, artinya mudah lagi enak. Ya, mudah dan enak didengar. Suatu kata akan mencapai kriteria itu bila sering dipakai oleh para penulis. Nah, jadi ini terjemahnya saya di sini hanya. Nah, ini. Wa idza takunul kalimatu kadzalika idza kanat ma'lufatal istimali bainan nabihina minal kuttabi wasyu'ara'i. Ya, li'annaha lam tatadawal alsinatuhum, ya, dan seterusnya. Ini jadi Anda melihat terjemahnya. Ya, kita terjemahkan saja. Suatu kata akan mencapai kriteria itu bila sering dipakai oleh para penulis dan penyair yang peka, karena tidak ada kata yang terungkap melalui lisan dan tulisan mereka kecuali memenuhi kriteria kepasihan dan keindahan tersebut. Ya, jadi ini. Wadaukus salimu wal umdatu fi ma'rifati husnil kalimati wa satiha, ya, dan seterusnya ini. Selera yang sehat merupakan modal utama dalam mengetahui keindahan dan kemudahan kata-kata serta membedakannya dari kata-kata yang buruk dan sulit. Karena kalimat adalah suara, maka orang yang suka mendengar suara burung tekukur dan benci terhadap suara burung hantu dan burung gagak, pendengarannya akan langsung mengingkari setiap kalimat yang asing lagi sulit. Suku kata, saya ulangi, setiap kalimat yang asing lagi sulit, suku katanya. Ya. Bukankah kata al-muzna ya ada di situ? Ya, sudah lihat ini al-muzna ya. Al-muzna wad-dimah, ya. Dan kata dimah sebagai nama awan yang mengandung air hujan itu lebih halus dan nyaman didengar daripada al-bu'aq. Nah, jadi kita 3 kata ini sama maknanya. Ya. Nah, jadi al-muzna dan ad-dimah. Nah, begitu juga al-bu'aq yang semakna dengan keduanya. Ya, kata yang terakhir ini kasar dan memekakkan telinga. Nah, jadi kata al-bu'aq ini ya tidak digunakan di dalam kalimat yang pasti itu. Padahal sama maknanya. Ya, sama maknanya dengan al-muzna dengan ad-dimah. Ya, jadi al-muzna ini dengan ad-dimah sama maknanya dengan al-bu'aq juga. Tetapi kalimat yang terakhir ini memegakkan kurang kurang enak didengar. Nah, jadi ini melambangkan bahwa kalimatnya itu ini tadi 3 syarat itu harus dipenuhi.
Ya. Sudah bisa paham kira-kira ini? Ya. Ya, saya minta supaya anakku ini nanti mengulang-ulangi ya, supaya sebab beda itu kalau kita sendiri yang paham dari buku itu, apalagi ya sudah ini ya. Nah, jadi tidak usah kita baca ini ya. Ya. Tapi saya yakin Anda kan sudah bisa menggunakan ilmu kawaid anunya ya, baca. Nah, kata-kata yang sebanding dengannya sangat banyak dan dapat Anda rasakan dengan selera sendiri. Ya. Nah, kemudian masuk pada ini, ya. Yustaratu fi fasahati tarkib, ya fauqa jariyani kalimati alal qiyasis sahihi, ya wa suhulatiha ayaslima min da'fit ta'lif. Ini juga termasuk ya syarat-syarat kalimat fasih itu. Untuk mencapai predikat fasaha, suatu kalimat di samping harus terdiri atas kata-kata yang sesuai dengan kaidah saraf, itu ya. Nah, saya ulangi, untuk mencapai predikat fasaha, suatu kalimat di samping harus terdiri atas kata-kata yang sesuai dengan kaidah saraf, itu pertama. Nah, yang benar dan mudah dipahami. Nah, disyaratkan harus terlepas dari rangkaian yang lemah ini. Nah, tadi ini ayas 5 min da'fit ta'lifi itu. Ya, disyaratkan harus terlepas dari rangkaian yang lemah. Nah, maksudnya keluar dari kaidah bahasa yang berlaku. Ya, seperti kembalinya damir atau kata ganti kepada lafaz yang berada di depannya. Ya, baik dalam ungkapan maupun dalam kedudukannya. Nah, sebagaimana dalam ucapan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berikut. Walau anna majdan akhladat dahra wahidan minan nas yabqa majduhu dahra mutaima. Ya. Damir pada kata majduhu, itu damir pada kata majduhu adalah kembali kepada kata mutaim. Nah, itu lagi ke belakang itu. Iya. Nah, kan biasanya itu kalau menurut kaidah saraf itu ya mestinya damir itu lari ke depan. Nah, tapi ini lari ke belakang. Ya, saya ulangi, damir pada kata majduhu adalah kembali kepada kata mutaim. Kata yang terakhir ini dengan jelas terungkapkan setelah dhamirnya. Ya, jadi terungkapkan setelah dhamirnya. Ya. Nah, mestinya itu kata itu diungkapkan dulu, baru kemudian damir. Kalau ini damirnya dulu, baru kata yang dimana kembali damir itu. Jadi terbalik kan? Ya, itu. Nah, dan dari segi kedudukannya dalam kalimat juga jatuh setelah karena menjadi maf'ulun bih. Oleh karena itu syair di atas tidak fasih. Nah, ini. Ya. Nah, jadi syair ini tidak fasih. Walau anna masdan ahladat dahra wahidan minan nasi abqa majduhu dahra mutaima. Nah, karena kata mutaima itu tinggal di belakang, sementara damirnya mendahulunya, padahal mestinya itu di depan itu kata mutaim. Ya. Damirnya di belakang, baru rujuk ke dia itu. Ya. Ada kalimat yang sempat saya juga catat itu waktu saya belajar itu, ada di sini sampingnya ya. Ya, seperti misalnya kata ini ya, kan kurang fasih kalau kalimat seperti ini. Coba tulis di atas dulu. Ya, tulis.
Coba kalau tulis khafa, khafa, ya, rabbahu Umaru, ya, khafa rabbahu Umaru, ya. Kemudian yang kedua tulis juga wa idzi betala, ini catatan saya dari guru saya ya, pakai alif antaranya zal ya, ibtala wa idzi betala, ya, Ibrahima rabbuhu, iya. Nah, jadi dua kata ini kita bandingkan ya. Khafa rabbuhu Umaru. Ya, kalimat ini kurang enak, ya, tidak fasih. Ya. Apa artinya? Khafa rabbahu Umaru. Umar takut kepada Tuhannya. Ya. Nah, jadi kalimat ini kurang fasin karena damirnya lari ke belakang. Yahu itu rabbahu kembali kepada Umar. Ya. Nah, jadi kalimat yang pasti sebenarnya di sini khafa Umaru rabbahu, ya kan? Nah, itu salah satu contoh dari ini tadi yang. Nah, ya. Nah, jadi dhamirnya lari ke belakang. Nah, tidak boleh katakan khafa rabbuhu Umar, masa Allah takut kepada Umar, ya kan? Nah, jadi khafa rabbahu Umaru. Ya, Umar takut pada Tuhannya. Nah, tapi ini kalimat ini dari susunan kalimatnya kurang fasih. Ya, karena itu tadi dhamirnya lari ke belakang. Ya, mestinya khafa Umaru rabbahu. Ya, itu. Nah, inilah al-fasahah ya. Nah, kemudian wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Nah, ini sudah benar ini kan ayat kan? Nah, itu. Nah, jadi ya rabbuhu itu kembali kepada Ibrahim. Ya. Nah, jadi Ibrahim telah diuji oleh Tuhannya. Ya. Nah, karena damirnya itu kembali kepada Ibrahim. Ya, rabbuhu itu fa'il dari ibtala. Nah, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu. Nah, jadi ini dua kalimat ini ya melambangkan ya perbedaan antara kata yang fasih, kalimat yang fasih dengan gairu fasih. Ini syaratnya ini ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan kamu miliki ini anunya ya, baru kemudian terjuannya ya kasih anulah supaya enak ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini wa yustaratu ayaslimat tarkibu min tanapuril kalimat. Nah, ini disyaratkan juga susunan kalimatnya tidak terdiri atas kata-kata yang tanapur. Ya. Nah, sehingga hubungan satu kata dengan kata lainnya tidak menimbulkan kalimat itu sulit untuk didengar dan diucapkan. Contoh kalimat yang terdiri atas kata-kata yang tanapur adalah syair berikut. Wa kabru harbin bimakanin qabru wa laysa qurba kabrin harbin qabru. Iya. Tolong dibuka halaman 1 apa yang dimaksud tanapur. Ya, ada catatan kakinya di bawah itu. Ya. Sebenarnya tanapur itu kan artinya saling ini.
apa namanya itu, saling berjauhan ya, kalau saya tanapur ya, itu tanapur. Nah, jadi huruf yang tanapur adalah huruf yang bila tersusun dalam suatu kata, kata itu sulit untuk didengar ya dan diucapkan ya, sulit didengar. Itu syarat anunya, namanya kata atau kalimat yang tanapur itu sulit ya untuk didengar dan juga diucapkan. Nah, jadi ini pengucapannya ini kan sulit. Wa kabru harbin bi makanin qabru ya walaysa qurba kabrin kabri harbin kabru, itu ya, jadi kurang fasih ya, karena terjadi tanapurul kalimat atau tanapurul huruf namanya ya. Nah, boleh juga kalau mau lihat terjemahnya ya, kalau terjemahnya tidak ada masalah kan ya, kan biasa itu terjemahan bebas ya. Suatu pendapat menyatakan bahwa syair ini tidak mudah dibaca seseorang 3 kali secara terus menerus ya, tanpa kesulitan, karena dalam syair ini berkumpul beberapa kata yang huruf-hurufnya berdekatan makhrajnya. Nah, ini dengan demikian menimbulkan kesulitan yang sangat. Padahal bila kata-kata itu diucapkan secara terpisah, tidaklah menimbulkan kesulitan dan tidak menyusahkan. Nah, jadi contoh kalimat seperti ini tidak fasih karena terjadi tanapur huruf atau tanapur kalimat namanya ini. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yajibu ayaslimat tarkibu minat takkidi lafdi, dan seterusnya ya. Jadi ketiga ini, kalimat yang fasih adalah kalimat yang tidak rancu susunannya. Kalimat yang rancu yaitu kalimat yang tidak jelas maksudnya, karena sebagian kata-katanya didahulukan atau diakhirkan dari tempatnya semula, atau kata-kata yang seharusnya berdekatan menjadi terpisah-pisah. Iya. Nah, ini juga syarat kalimat yang fasih. Sebagai contoh kalimat misalnya, ma qara'a Muhammadun ma akhihi, saya ulangi, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma kitaban akhihi. Nah, ini. Ya, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma kitaban akhihi. Padahal ya, susunan kalimat yang fasih, ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Ya, kan Anda sudah belajar istisna ya, yang kelas 3 itu ya. Mari kita melihat komentar ya guru kita di sini. Kata sifatnya didahulukan daripada kata yang disifatinya. Nah, ini. Kata sifatnya didahulukan daripada kata yang disifatinya. Ya, mana kata sifatnya? Wahidan. Nah, sebenarnya tidak boleh terpisah itu kitaban wahidan. Nah, padahal yang di atas itu wahidan dulu, baru kemudian disebutkan kitaban. Nah, jadi terpisah kata sifatnya, nah, baru didahulukan. Ya. Ada beberapa kata yang seharusnya bersamaan ternyata dipisahkan, yakni adatul istitsna. Ya, kata sambung untuk mengecualikan dipisah dengan mustasnanya. Ya. Nah, dipisah antara illa dengan kitaban. Ya. Nah, dan mudhaf. Ya, kata yang bersandar ya dengan mudhaf ilaih, kata yang disandari. Ya. Seperti itu akhihi terpisah. Mestinya itu di kata idhofah itu ya tidak boleh berpisah. Nah, jadi inilah menggambarkan kalimat yang pertama tadi ini gairu fasih. Nah, jadi yang fasihnya adalah ma qara'a Muhammadun ma akhihi illa ya kitaban. Jadi sebenarnya belaga itu ya itu tujuannya. Bagaimana supaya mengungkapkan seorang itu mengungkapkan kalimat itu dengan cara ini tadi fasih ya. Ya.
ya, balagah atau fasih. Kalimat lain yang serupa dengan contoh di atas adalah syair yang diungkapkan oleh Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Anna yakunu abal bariyati Adamu wa abuka wastakalani anta Muhammadu. Kalau saya pintas ya sepertinya enak juga, juga. Padahal susunan kalimatnya ini kurang fasih. Ya. Anna yakunu abal bariyati Adamu wa abuka wastakalani anta Muhammadu. Ya, susunan kalimat yang benar, kaifa yakunu Adamu abal bariyati, ya, wa abuka Muhammadun wa antas sakalani. Nah, ini sudah dibetulkan oleh Ghazali. Ya, kaifa yakunu Adamu abal bariyati wa abuka Muhammadun wa antas sakalani. Nah, jadi inilah yang fasih ya, dari yang di atas tadi. Jadi yang di atas kurang tidak fasih ya. Dalam kalimat itu mubtada dipisahkan dengan habarnya. Ya. Yang mana mubtada? Adam. Ya, habarnya abal bariyah. Nah, di atas itu yakunu abal bariyah ya Adamu. Nah, dipisahkan ya. Nah, di samping itu habar didahulukan atas mubtadanya. Yang kadang-kadang menimbulkan kesimpang siuran pemahaman. Misalnya pada kata-kata wasakalani anta, ya, yakni tanpa disadari anak kalimat tersebut ternyata mengandung kerancuan dan tak terarah, ya. Nah, jadi ini ya, sudah bisa dipahami itu, ya. Nah, kemudian kita pindah ke yang keempat ini, ya, masih syarat pas ini. Wa yajibu ayaslimat tarkibu minat takidil maknawi wa huwa ayyamidal mutakallimu ila ta'biri an makna, ya. Fayastamilu fihi kalimatin fi ghairi ma'niya al-haqiqah dan seterusnya, ya. Kalimat yang fasih harus terbebas dari kerancuan makna. Seperti bila si pembicara bermaksud mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata yang dipakai tidak menunjukkan hakikat makna yang dimaksud, sehingga ungkapannya membingungkan dan bisa mengundang kesalahpahaman bagi pendengar. Contohnya kata al-lisan. Kadang-kadang dikatakan dengan arti bahasa, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada surah Al-Ibrahim ayat 4, ya. Tidak disebutkannya kalimatnya di sini. Ada ya? Ya, coba ya, ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Nah, dia kata lisan, ya. Nah, jadi lisan di situ ya diartikan bahasa. Ya. Nah, saya ulangi. Kata al-lisan kadang-kadang dikatakan dengan arti bahasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Ibrahim ayat 4 itu. Pemakaian seperti ini adalah benar dan fasih. Namun bila kata ini dikatakan untuk makna mata-mata, umpamanya dikatakan basal hakimu al-sinatahu fil madinati, hakim memasang beberapa orang mata-mata di kota itu, ya, maka pemakaian kata-kata seperti ini tidak dibenarkan dan kalimatnya mengandung kerancuan makna, ya. Nah, jadi tidak boleh dikatakan di sini al-sinatahu,
Ya, jangan disamakan kata alsina, kan alsina jamak dari al-lisan ya. Ya. Jadi tidak boleh kalau diartikan di situ alsina tahu bahasanya, tidak benar itu. Ya. Padahal yang dia maksudkan mata-matanya. Ya. Ya, contoh lain adalah syair yang diungkapkan oleh Imrul Qais dalam mensifati kuda. Wa arkabu firraui khaifanatan kasa wajaha saapun muntashir. Dengan terkejut saya naik kuda sekurus pelepah kurma, ya, yang wajahnya tertutup oleh bulu-bulu ubunnya yang seperti ranting-ranting kurma yang terurai. Makna asli kata al-khaifana adalah pelepah kurma. Nah, dalam syair ini yang dimaksud adalah kuda yang kurus. Ya, hal itu tidak menjadi masalah meskipun menyerupakan kuda dengan pelepah kurma itu mengandung kelemahan. Yang tidak dapat diterima adalah menyifati kuda ya tentang rambut ubun-ubunnya sepanjang ranting-ranting kurma dan menutupi wajahnya. Karena telah dikenal di kalangan orang Arab bahwa kuda yang rambut ubun-ubunnya sampai menutupi wajahnya bukanlah kuda yang mulia dan gemuk. Ya, di antara ya ini. Nah, jadi kata al-khaifana di sini tidak cocok dipakai ini ya untuk mensifati kuda itu. Ya. Ya, saya minta supaya diulang-ulangi baca ini supaya bisa dipaham. Ya. Nah, kita lanjut. Di antara kalimat yang rancu maknanya adalah pernyataan Abu Tammam. Jazabtu nada hugud wa tasabti jazbatan paharra sari'an baina aidil qasaidi. Saya pancing kemurahannya dengan sungguh-sungguh pada Sabtu pagi. Maka ia jatuh pingsan ketika mendengar beberapa qasidah. Dalam pernyataan di atas, si penyair tidak henti-hentinya membacakan syair sehingga kemurahan orang yang dipujinya itu jatuh pingsan. Pernyataan dengan kalimat demikian adalah pernyataan yang paling jelek. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa kalimat ini yang diungkapkan oleh Abu Tammam ini ya kalimat yang kurang fasih. Nah, jadi ini kritikan dari tentu para penyair. Ya. Nah, jadi para penyair juga itu saling mengkritik bahwa ya syairnya itu tidak pas ya, tidak, karena ada di antara kalimat di situ yang rancu ya. Nah, sama di atas tadi kata al-khaifana tidak boleh disifatkan dengan kuda itu karena al-khaifana itu kan pelepah kurma yang kurus kering itu. Nah, tentu ada kalimat-kalimat lain. Nah, cuma di sini karena kita juga ini modal kurang, bahasa kurang, jadi andai kan dia ungkapkan bahwa kalimat yang pas kalimat ini, tapi tidak disebutkan. Ya hanya menggambarkan bahwa ya kalimat itu melukiskan bahwa kalimat seperti ini kurang fasih. Jadi kembali kepada dasarnya tadi bahwa kalimat yang fasih itu ya meliputi ya 3 unsur. Yang pertama itu kemudian ditambahkan dengan ini tadi 1, 2, 3 dan 4 itu. Ya. Nah, jadi kalimat yang fasih jelas maknanya, mudah bahasanya, baik susunannya, itu 3 poin itu. Ya, kemudian ditambahkan ini tadi seperti adanya pengulangan dhamir yang tidak tepat. Ya, kemudian ini juga susunan kalimatnya yang istilahnya tanapur. Nah, jadi itu ya tambahan anunya ya. Nah, jadi 3 yang pertama tadi itu yang di awal, kemudian ini 1, 2, 3, 4 itu. Nah, jadi inilah syarat-syarat kalimat yang disebut dengan fasih. Nah, inilah tujuan daripada balaghah sesungguhnya. Bagaimana mengungkapkan kalimat itu fasih dalam artian enak susunan, enak didengar, ya enak diucapkan, ya dikomunikasikan, ya, seperti itu.
Nah, kemudian ini ya, yang mana ini? Al-Balaghah. Ini juga saya pernah pelajari, cuma saya tidak terlalu dalami ini ya. Sebagian saja di sini sudah mentok di sini dulu ini, hanya berapa nih. Tapi saya yakin kalau misalnya mau ya, punya luang, punya waktu banyak, ya bisa dikombinasikan ya, dipadukan nanti itu. Ya. Nah, jadi silakan mengulang-ulangi, ya terutama ini yang pertama tadi Al-Fasahah. Nah, kemudian masuk pada Al-Balaghah, karena ada 3 ya, Al-Fasahah, Al-Balaghah, Al-Uslub. Ya, jadi sebenarnya perlu semua ini untuk diketahui ini 3-tiganya. Ya. Yang untuk sementara dulu.